Shalom, selamat hari Minggu. Oikumene Fellowship Service mengawali bulan Desember. Kita percaya bahwa di bulan baru selalu ada rahmat Tuhan yang baru. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk masuk di bulan ini. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang pentingnya perlengkapan rohani di dalam kita pengikut Kristus menjalani hidup kita yang adalah tujuan Tuhan dan rancangannya yang kita masuk di dalamnya. Karena itu kenapa penting dalam urusan perlengkapan rohani? Karena ketika kita menjadi percaya, kita merespon kasih karunia dengan iman, sesungguhnya jati diri kita menjadi orang benar. Jati diri kita menjadi lebih daripada pemenang. Jati diri kita diurapi untuk menjadi berkat. Nah, semua sebutan tersebut, istilah-istilah panggilan tersebut untuk orang percaya secara otomatis menjadi panggilan hidup kita. Nah, karena itu Galatia 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 tertulis demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, saya highlight ya, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, saya highlight Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Karena itu sudah seharusnya tujuan hidup kita adalah menggenapi rancangannya dan motivasi hidup kita adalah menyenangkan Dia, Sang Pemilik Anda dan saya. Karena itu kekristenan tidak menyerah kepada takdir. Namun kekristenan sesungguhnya memenuhi takdir yang adalah rancangan Tuhan. Nah, dengan demikian, baiklah kita ini jangan keliru secara filosofi. Karena kalau filosofi kita saja keliru, maka langkah kita, cara kita, respon kita, semuanya keliru. Nah, seringkali ada yang mengatakan begini, lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan menyempurnakannya. Gini loh, dari ayat-ayat tadi sudah jelas bahwa orang percaya bukan milik dirinya lagi, orang percaya adalah mempersembahkan hidupnya menjadi milik Kristus. Karena itu tujuan dan motivasinya adalah Kristus. Nah, kemudian di sana diteruskan bahwa ayatnya mengatakan Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik itu. Karena itu sejatinya hidup kekristenan adalah menyelesaikan apa yang Tuhan telah mulai bagi kita. Ya. Ini yang disebut pemenuhan takdir. Nah, dengan demikian kita menjadi paham bahwa Anda dan saya diutus Tuhan. Ya, sebagai yang diberkati karena diurapi kita diutus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba, kata-kata serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Penting untuk kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, ya, perlengkapan rohani. Kenapa? Karena kita diutus dunia dalam kondisi seperti kita ini domba yang dipenuhi dunia ini dengan serigala. Jadi kalau nggak tulus, nggak cerdik, nggak bisa kita bertahan hidup. Ya, bahkan tidak bisa berkarya bagi Kristus. Jadi pilihannya adalah Anda mau dan saya ini menjadi tulus, jadi cerdik, bisa bertahan, atau malah mungkin berubah menjadi serigala. Nah, yang berikutnya di 1 Timotius 6 ayat 12 di sana tertulis bertandinglah.
dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Covenant kita percaya kepada Tuhan membawa Anda dan saya masuk dalam pertandingan iman yang benar dan masuk dalam perebutan hidup kekal. Ya. Nah, karena itu dibutuhkan perlengkapan rohani. Nah, pentingnya perlengkapan rohani buat Anda dan saya yang pertama adalah karena kita hidup ini harus kuat. Dan kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 di sana tertulis, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Di luar Tuhan nggak kuat kita. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Ya, dua hal yang harus sinkron. Ya. Tuhan di dalam kita adalah firman-Nya masuk dalam hidup Anda dan saya. Kita baca firman, kita dengerin firman, kita membaca firman, itu firman masuk ke dalam kita. Itu Tuhan di dalam Anda dan saya. Kapan Anda dan saya di dalam Tuhan? Ketika kita merespon firman dengan melakukannya. Disitulah kita disebut di dalam Tuhan. Dan disitulah kita disebut kuat. Jadi Anda dan saya beroleh kekuatan justru karena melakukan firman. Bukan menantikan kekuatan untuk kita melakukan firman. Namun justru dengan kita melakukan firman, Anda dan saya berada di dalam Tuhan. Dan disitulah kekuatan Anda dan saya. Karena itu jadilah kuat dengan melakukan firman. Pentingnya perlengkapan rohani. Yang kedua adalah bertahan. Ya. Kuat, keren. Tapi kalau Anda dan saya nggak bisa bertahan, nggak selesai juga perjalanan iman kita. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11-12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Begini loh. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara dalam wujud, ya, di sini pemerintah-pemerintah dunia yang gelap. Ya. Tipu muslihat iblis dalam hal sistem. Ya. Saya nggak bicara pemerintahan dalam lembaga negara, nggak itu konteksnya. Ya. Tapi di sini bicara tentang sistem, di mana manusia di dunia ini membangun sistem, sehingga sistem yang dibangun, sistem ini beberapa diantaranya adalah tentang belief. Ada yang disebut dengan belief system, ya. Yang mana akhirnya belief system ini menjadi sistemik. Ya. Oh gimana sih pastor kok ngomongnya? Di sini nggak berat sebetulnya. Saya percaya Anda cerdas mendengar ini. Gini loh, waktu kecil guru sekolah minggu ngajar. Ya. Ayo adik-adik yang berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ya. Kita berdoa. Tujuannya tidak fokus atau kusyuk. Ya. Tapi lebih kepada, ayo tutup mata, lipat tangan. Kalau nggak lipat tangan, tutup mata, Tuhan Yesus marah. Nah, kita dari kecil dibangun belief system. Ya, ini dunia banget gitu. Dibangun dengan belief system bahwa kita ini nyembah Tuhan yang pemarah gitu loh. Ya, ini tipu muslihat iblis. Lalu kemudian penguasa-penguasa dunia yang gelap. Ini bicara tentang kekuasaan. Ya, tipu muslihat iblis dalam hal kekuasaan. Tipu muslihat iblis dalam hal akses ketuhanan. Mungkin kalau disebut akses ketuhanan ini adalah orang-orang yang main Tuhan-Tuhanan gitu kurang lebih. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Orang-orang yang mengklaim diri terhubung dengan Tuhan secara khusus. Menyebut diri dengan berbagai sebutan yang berurusan dengan supranatural. Bahkan disebut orang pintar sementara tidak pernah sekolah. Ya. Mengerikan. Mengerikan lagi adalah mereka yang disebut umat Allah mempercayai mereka. Ini mengerikan. Lebih mengerikan lagi adalah mereka yang dalam hal ini disebut main Tuhan-Tuhanan adalah mereka yang mempercayai Tuhan. Bukan mempersembahkan hidup untuk bermanfaat bagi kemuliaannya,
tapi justru memanfaatkan kemuliaannya untuk kepentingan diri. Saudara, kita butuh bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena itu tidak boleh hanya sebagian kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus pakai komplit supaya Anda dan saya memiliki ketahanan, endurance, ya, memiliki kemampuan untuk terus berjalan maju sampai pada apa yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Nah, yang ketiga pentingnya perlengkapan rohani supaya Anda dan saya steadfast, tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu, bukan menjadi hancur setelah menyelesaikan segala sesuatu. Ya, menganalogi, ya ini gambaran saja. Ada bintang film laga, ya, film barat yang kalau dia bela diri itu sampai terakhir bajunya itu nggak rusak. Ya. Tapi ada yang sampai akhir babak belur tapi menang, ada. Anda kalau nonton film Die Hard tuh, ya. Film Die Hard tuh Bruce Willis di awal film bajunya rapi, di akhir film compang-camping tapi menang. Ya. Beda kan dengan Steven Seagal. Steven Seagal itu dari awal sampai akhir jangankan baju, rambutnya aja rapi terus. Nah, Efesus 6 ayat 13-14, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Berdiri tegap. Ikat pinggangnya kebenaran, bajunya keadilan. Wow, saudara, yang sering Anda dan saya melanggar atau melakukan apa yang tidak benar, urusannya biasanya perut. Ya. Makanya ikat pinggangnya kebenaran di sini. Bahwa standar Anda dan saya puas dalam hidup ini harusnya adalah kebenaran. Ya. Jadi perut Anda dan saya harus ngikutin kebenaran. Hidup mau puas bukan ukurannya perut. Hidup Anda dan saya mau puas ukurannya bukan kenyang secara jasmani, tetapi Anda dan saya kenyang dengan apa yang Tuhan katakan buat hidup Anda dan saya. Siapa yang penuh dengan firman, dia mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Siapa yang banyak dengerin Tuhan, dia nggak punya waktu dengerin penghakiman dunia. Karena itu, kebenaran membuat Anda dan saya bisa tetap berdiri. Keadilan. Itu tidak melulu dibagi rata. Keadilan itu bukan tentang sama-sama dapat. Karena sesungguhnya keadilan yang Anda dan saya bisa lakukan dan bisa menerima keadaan dan menyebut itu adil. Kalau Anda dan saya paham akan kasih karunia. Anda dan saya yang berdosa, Yesus yang disalib. Adil nggak? Makanya sebagai orang percaya, bicara adil, standar kita adalah anugerah. Karena anugerah Anda dan saya bisa tetap berdiri. Ketika Anda difitnah tetap bisa berdiri. Ketika Anda merasa dapat bagian yang seharusnya lebih besar tapi Anda merasa kok dapat yang lebih sedikit, Anda bisa tetap berdiri untuk menyelesaikan pertandingan iman dengan cara yang benar. Karena itu ambil seluruh perlengkapan senjata itu tidak hanya sebagian. Ambil, penuhi diri Anda dengan kebenaran. Penuhi pikiran Anda dengan pemahaman akan keadilan. Sehingga Anda dan saya dapat mengadakan perlawanan dan tetap utuh. Tetap berdiri itu tetap utuh setelah menyelesaikan panggilan Tuhan. Nah, pentingnya perlengkapan rohani yang berikut adalah kerelaan. Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Rela. Ya. Rela beda dengan ikhlas, saudara. Ikhlas itu ada di belakang. Rela itu ada di depan. Anda dan saya kan orang-orang yang dipanggil jadi kepala, bukan ekor. Ikhlas beda kualitas dengan rela. Ikhlas itu ada dipaksa keadaan dan merelakan dengan ikhlas. Maksudnya gimana tuh merelakan dengan ikhlas? Jadi gini loh,
kamu kehilangan sesuatu, yang sesuatu hilang nggak bisa kamu kejar lagi, nggak bisa kamu usut lagi, nggak bisa diuber lagi. Ya udahlah, daripada menuhin pikiran, pikiran penuh dengan yang begitu akhirnya kena kepada kesehatan, udahlah ikhlasin aja, ikhlasin. Ya, itu namanya ikhlas. Kalau rela beda. Ya. Kalau rela, memang dari awal sudah punya niat kebaikan. Itu rela. Yesus gak naik ke atas kayu salib dengan kerelaan. Yesus naik ke atas kayu salib dengan kerelaan. Nah, bicara rela di sini, kaki yang berkasutkan kerelaan. Ya. Yaitu hidup Anda dan saya setiap langkahnya menjadi kabar baik. Ya. Menjadi berita baik buat banyak orang. Yang mana kita mengejar perkenanan Tuhan. Hidup mengejar berkenan tuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi rela beritakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu kan adanya di wajah Tuhan. Ya. Jadi kalau mau jadi orang yang rela untuk menjadi representatif damai sejahtera, ya itu harus terus mengejar perkenanan Tuhan. Bukan mengejar seperti apa yang manusia mau lihat dari kamu, tapi seperti apa yang Tuhan tuntut dari kamu. Nah, pentingnya perlengkapan rohani yang berikut adalah memadamkan semua panah api dari si jahat. Perjalanan Anda dan saya mengikut Yesus, tidak ada yang tahu sampai kapan nih perjalanan. Detik terakhirnya Anda dan saya kan nggak tahu. Situasi kadang baik, wah kadang kacau. Kadang seperti tenang, tapi sebetulnya iblis tetap mengintai. Efesus 6 ayat 16-17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perisai iman, firman Allah. Untuk memadamkan semua panah api, Anda dan saya butuh perisai iman. Perisai iman yang dibangun oleh firman Allah. Perisai itu membuat seseorang menjadi luput. Ya, ada tamengnya. Ya. Ini repot nih kalau tak ngomong tameng nih. Gini loh. Kebenaran bisa membuat Anda luput. Pembenaran juga bisa membuat Anda luput, tapi sebentar. Ya, makanya ada perbedaan antara kebenaran dengan pembenaran. Maka dari itu, perisai iman yang sesungguhnya itu berasal dari firman. Iman itu yang benar bukan berasal dari apa yang Anda dan saya mau percaya. Iman yang betul itu sumbernya dari firman Tuhan. Bukan dari apa yang kita perkatakan ulang, lalu kemudian kita menyebutnya sebagai word of faith. Bukan, itu praktek sihir, bukan word of faith. Itu sihir, di mana Anda dan saya memperkatakan bukan apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya, tetapi kita memperkatakan apa yang kita mau kita percaya. Supaya Tuhan melakukan, Tuhan menyertai apa yang kita mau untuk kita percaya. Lu paksa Tuhan buat percaya di akhirnya. Ini ngeri, ini ngeri. Ya, yang ada bukan panah api dari si jahat padam, tetapi malah yang model begini mah kayaknya malah kita yang jadi panah api buat si jahat, ya, lebih jahat lagi berarti. Karena itu pentingnya perlengkapan rohani supaya Anda dan saya nggak perlu keburu kena panah. Ya. Panahnya belum nyampe, udah padam. Ya. Kita nggak terbakar, kita nggak kena panah itu. Ya. Karena itu konsumsi firman itu penting. Supaya apa yang Tuhan mau kita percaya, kita mempercayai itu menjadi perisai buat Anda dan saya. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah, pentingnya perlengkapan rohani yang terakhir adalah berdoa. Standar ya Pastor George, iyalah berdoa, istilah yang biasa Anda dan saya dengar. Namun
Kalau ini dimengerti dengan benar, baru Anda dan saya melihat dahsyatnya. Kalau nggak dipahami dengan benar, isinya bukan kedahsyatan tapi kekecewaan. Nah, Efesus 6 ayat 18 sampai 20, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berdoa untuk berjaga dan keberanian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ayatnya menggunakan R besar. Di dalam roh bukan berarti di dalam ketidaksadaran. Di dalam roh bukan berarti berada pada tingkatan alfa beta gamma. Di dalam roh itu artinya di dalam kendalinya Tuhan. Di mana Anda dan saya berdoa supaya diri kita ini dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Ya, bukan dengan doa kita mau mengendalikan Tuhan, nggak begitu. Sehingga orang-orang yang berdoa supaya dirinya dikendalikan Tuhan menjadi orang yang waspada. Berjaga-jaga itu terjadi kalau Anda dan saya peka. Kita menjadi peka kalau semua kepentingan dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Dan di sini ditambahkan berdoalah dengan permohonan. Di sini nggak bilang berdoalah dengan permohonan untuk apa yang kamu pengen. Enggak. Di sini berdoalah dengan permohonan untuk segala orang kudus. Mereka yang menggembalakan Anda. Mereka yang juga sesama jemaat Tuhan. Kurang lebih ginilah. Mari berdoa di bawah kendali Tuhan. Sehingga kita beroleh kepekaan. Kemudian berdoa juga untuk kepentingan orang lain. Karena siapa yang mikirin kebaikan untuk orang lain, sorga mikirin kebaikan buat dirinya. Jangan egois. Orang-orang yang bisa berjalan maju sampai pada apa yang Tuhan rancang adalah mereka yang tidak egois. Percayalah bahwa perlengkapan rohani ini penting. Ya. Anda bisa terjaga, terlindungi. Karena Anda dan saya masuk dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan itu. Karena sesungguhnya Tuhan memelihara yang mau dipelihara. Tuhan melindungi yang mau berlindung padanya. Dengan demikian saya berdoa, kiranya engkau kuat di dalam Tuhan. Kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita boleh tetap berdiri utuh sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Dan terus rela untuk menjadi berita kabar baik buat banyak orang. Yang kemudian kita bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan senantiasa berdoa supaya kita berada di bawah kendali daripada Tuhan. Dan penuhi panggilan. Jadi berkat buat banyak orang. Memikirkan kebaikan buat banyak orang. Dan sorga memikirkan kebaikan buat Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan percaya bahwa dalam segala yang baik yang daripada Tuhan. Tidak pernah habis buat orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.